Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadi alladhi jallat ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al-mani bil lutfi wal irsyadi al-hadi ila sabilir rasyadi al-muwaffiqi lit tafaqquhi fid dini man latafa bihi wa ikhtarahu ila al-'ibadi. أحمده وأبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه وبعد. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini, di waktu yang penuh keberkahan ini, kita masih bisa bertemu kembali, duduk bersama, melanjutkan mudarasah kita, yaitu mempelajari tafsir dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan keberkahan di dalam majelis kita ini. Sebelum kita mulai, kita simak dulu bacaan surat Al-Fatihah yang kita bahas tafsir. Bismillah. Aura, Aura. Baik, Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas Alhamdulillah sampai ayat kelima. Ya kan Ibu ya? Sebelumnya kita sudah membahas ta'awud, kemudian basmalah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian liputan yang lalu, pertemuan yang lalu kita bahas ayat yang kedua, Alhamdulillah. Segala pujian yang sempurna. Lillahi, hanya untuk Allah satu-satunya yang berhak disembah. Rabbil alamin. Dialah Rabb, yaitu Khaliq, Malik, wa Mudabbir, sang pencipta, penguasa, dan yang mengatur al-alamin, seluruh alam. Al-alamin, kemarin kita jelaskan, al-alamin itu maksudnya adalah seluruh makhluk, semua selain Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kata al-alamin, seluruh makhluk. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sifat rahmat. Allah sebagai Khaliq, Malik, dan Mudabbir. Allah menciptakan dengan dasar sifat rahmat. Allah menguasai segalanya didasari sifat rahmat. Dan Allah mengatur segala sesuatu dengan didasari sifat rahmat. Malik yaumiddin, yang mana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dan tidak terhingga. Kekuasaannya kekal ila yaumiddin, Malik yaumiddin, dan bahkan di hari pembalasan. Hanya Allah lah satu-satunya sebagai penguasa. Tidak ada satupun selain Allah Subhanahu wa taala yang mengaku sebagai penguasa di kala itu nanti. Fi yaumin la dhilla illa dhill. Itu adalah hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari yang sangat mencekam, sangat menakutkan. Namun hari itu juga hari yang dinantikan bagi orang-orang yang soleh.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat yang kita bahas, terakhir kita bahas kemarin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dan kemarin kita sebutkan, ini adalah bentuk pengakuan. Setelah di ayat-ayat sebelumnya, itu menunjukkan keagungan Allah, menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Di ayat kelima ini kita diajar untuk mengakui, mengakuinya dengan cara bagaimana? Dengan pengakuan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Dan kita sebutkan di pertemuan yang lalu, inilah yang selayaknya dilakukan oleh orang yang berakal. Ketika ditampakkan kepada kita semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan semua alam ini adalah tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu, ketika kita melihatnya, maka Bangunnya bangunin seharusnya kita bapak berpikir, subuh. seharusnya kita berpikir, kita berusaha memahaminya dan mengimaninya. Tidak seperti orang-orang kafir. Tidak seperti orang-orang kafir yang kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Dalam ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha." Di dalam ayat ini, di dalam surat Al-A'raf ayat 179, awal ayatnya sebenarnya menceritakan orang-orang yang menempati neraka. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Penduduk neraka baik dari golongan jin maupun manusia. Pada awalnya mereka di masa hidupnya lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak mereka gunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga tapi tidak mereka pergunakan untuk mendengar. Bahkan Allah sifati mereka dengan sifat yang lebih parah lagi. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan, al-an'am, hewan ternak. Mereka seperti hewan. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih parah, lebih sesat daripada hewan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Wala'iyadzubillah. Semoga kita bukan termasuk yang disebutkan di dalam ayat barusan. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Makanya penting bagi kita, setiap dalam rangkaian ibadah apapun, setiap amalan kita, maka kita sadari betul-betul apa yang kita lakukan dan kita ucapkan. Ini kita konteksnya di dalam surat Al-Fatihah. Saat membaca surat Al-Fatihah, maka hendaknya kita pahami betul, kita hadirkan di dalam hati kita makna kata per kata, kandungannya, hikmah-hikmahnya. Di sini, setiap kali kita membaca Al-Fatihah, yang mana Allah mewajibkan kepada kita semuanya membaca Al-Fatihah paling minimal sehari 17 kali. Setiap kali membaca Al-Fatihah, kita itu
berikrar. Kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita memujinya dengan semua sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berikrar, kita mengakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Wah sekalian, namanya ibadah. Sempat kita singgung juga di pertemuan yang lalu. Ibadah itu bukan hanya maksudnya di sini bukan hanya ibadah mahdoh, bukan hanya ibadah yang murni bentuknya tata caranya adalah ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji. Bukan hanya itu saja maksudnya ibadah di sini, karena pada hakikatnya seluruh hidup kita dari awal kita berakal sampai kita menghembuskan nafas terakhir itu semuanya seharusnya kita lakukan dalam rangka ibadah. Segala hal di waktu itu semenjak kita berakal sampai kita menghembuskan nafas terakhir maka hendaknya semua yang kita lakukan di rentan waktu itu adalah dalam rangka ibadah. Maka ibadah itu tidak akan sempurna kecuali dengan betul-betul melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Bagaimana jika ada seseorang yang misalnya sholat, setiap hari sholat, 5 waktu, jamaah di masjid, 5 waktu rutin, tidak pernah bolong. Tapi, billah misalkan dia melakukan maksiat, atau dia bermuamalah dengan muamalah riba, apakah berarti dia sudah mengamalkan apa yang selalu dia baca di dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Maka jawabannya tidak. Berarti selama ini apa yang kita baca, yang dia baca selama ini hanya sebatas di lisan saja. Sampai tenggorokan paling maksimal. Maka bukan ini yang kita harapkan dari seorang yang beriman. Karena sholat itu bukan hanya sekedar ritual yang tanpa makna. Membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan di lisan. Yang lama-kelamaan kalau misalkan orang kalau betul-betul nggak paham, tidak berusaha memahami, dan tidak paham, itu mungkin lama-kelamaan doa, zikir, baca Al-Quran, itu mungkin bisa jadi mantra, sama udah kayak mantra. Nggak paham, nggak bisa dia. Cuma diucapkan saja. Maka seharusnya kita sebagai seorang yang beriman hendaknya selalu menghadirkan hati kita di dalam setiap amalan. Jadi kalau kita beribadah, beramal, itu jangan yang penting mengerjakan saja, tidak. Atau jangan yang penting sah, itu saja, tidak. Tapi apa esensi ibadah itu? Apa inti maksud dari ibadah itu apa? Nah, kalau misalkan yang penting sah, itu ya sah, menggugurkan kewajiban kita. Baik, ah, nggak masalah, udah baik. Karena itu kaitannya dengan fikih. Fikih itu menjaga sahnya amalan kita. Tapi terkadang juga kita temukan di masyarakat kita, banyak yang melakukan amalan-amalan, yang penting melakukan, sudah gitu saja. Yang penting jalan, gitu saja. Bahkan tidak memperhatikan sah tidak. Nggak tahu sah atau tidak. Itu belum lagi kalau membahas paham apa tidak apa yang dikerjakan ini. Sadar atau tidak dengan apa yang dilakukan. Kalau misalkan banyak kita temukan misalkan kebanyakan orang mungkin zaman sekarang, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua.
Zaman sekarang ini banyak sekali umat Islam yang mengamalkan amalan itu, yang penting jalan saja, udah. Yang penting jalan. Daripada enggak sholat itu, sholat. Ah, yang penting sholat. Nggak tahu kalau misalkan ditanya, ini syaratnya udah terpenuhi semuanya atau belum? Rukun-rukunnya sudah terpenuhi semua atau belum? Pembatal-pembatalnya sudah aman dari pembatal-pembatalnya atau belum? Nggak tahu. Puasa juga. Puasa sama seperti itu kasusnya. Maka nggak heran misalkan terkadang ada orang-orang awam itu yang misalkan kalau misalkan ya di negara kita kan biasanya Ramadan itu tidak bersamaan dan Idul Fitri kadang-kadang tidak bersamaan. Ketika itu maka kita temukan terkadang beberapa orang itu ah, kalau pemerintah dan misalnya Muhammadiyah berbeda menentukan awal Ramadan, dah ikut yang mulainya paling terakhir. Kemudian nanti ketika Idul Fitri, maka ikut yang Ramadannya selesai paling awal. Nah, ini kenapa? Karena yang penting puasa. Seperti itu. Maka hendaknya tidak seperti itu. Hendaknya tidak seperti itu. Kita hendaknya memperhatikan fikihnya, itu menjaga sah tidaknya kita. Karena yang menggugurkan kewajiban itu adalah amalan yang sah. Fikih itu ibarat peraturan formal. Fikih itu ibarat peraturan formal. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, ada batasan-batasannya, sehingga amalan kita dinilai sah atau tidak sah. Itu bahasanya di dalam fikih. Batasan-batasan formal, peraturan formal. Namun di balik itu, kita juga perlu memahami dari sisi akidahnya, kemudian dari sisi adab dan akhlaknya. Harus itu, harus. Harus beriringan. Makanya muslim yang baik, mukmin yang baik adalah baik dalam tiga perkara. Tidak hanya baik dalam akidahnya saja, tidak hanya baik dalam fikihnya saja, atau tidak hanya baik dalam adab dan akhlaknya saja, tapi tiga-tiganya harus baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kemarin sudah kita jelaskan kenapa di sana diulang, disendirikan iyyaka nasta'in. Nanti bisa dimurajaah lagi. Kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Kita bahas maknanya kata per kata dulu. Ihdi ini adalah bentuk fi'il amr. Fi'il amr mungkin beberapa dari kita ketika belajar bahasa Arab, kalau disebut fi'il amr itu apa maksudnya? Pasti akan mengatakan fi'il amr itu kata perintah. Ya tidak masalah kalau difahami secara simpel seperti itu. Tapi perlu kita pahami juga fi'il amr itu bukan hanya untuk perintah, tapi sebenarnya adalah untuk polab. Polab itu apa? Polab itu permintaan. Jadi intinya dari fi'il amr adalah polab, permintaan. Dan permintaan itu bisa berupa amr, bisa berupa doa. Permintaan itu bisa berupa perintah, bisa berupa permohonan. Nah, karena kalau misalkan permintaan dari atasan kepada bawahan itu disebut perintah, tapi kalau permintaan dari bawahan kepada atasan itu disebut permohonan. Makanya kalau kita berdoa, berdoa itu juga menggunakan fi'il amr. Apakah kita berarti memerintah? Tidak, kita memohon. Tapi bentuk katanya sama. Nah, ihdi ini bentuk fi'il amr, akar katanya fi'il madhinya dari hada yahdi. Hada yahdi artinya
memberi petunjuk. Maka ihdi, berikanlah petunjuk. Ihdina, kepada kami. Nah, itu. Ihdina, berikanlah petunjuk kepada kami. Wafaqanallah jami. Hidayah. Itu hidayah adalah bentuk masdarnya. Hadayah di ihdi. Hidayah. Jadi sama maknanya. Petunjuk. Namun, mungkin kita pernah mendengar penjelasan hidayah itu ada dua macam. Ada hidayatul irsyad wa dilalah wa hidayatul taufiq. Ada hidayatul irsyad. Irsyad itu maknanya hampir sama dengan ta'lim. Hidayatul irsyad. Dan ada hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad itu maksudnya gimana? Hidayatul irsyad itu hidayah yang berupa pengajaran, pemberitahuan. Dan hidayatul irsyad itu bisa dari Allah, bisa dari selain Allah. Itu hidayatul irsyad. Karena pengajaran, nah misalkan Ustadz mengajarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Nah, itu bentuk hidayah juga. Tapi itu hidayatul irsyad. Eh, makanya juga disebutkan dalam ayat innaka la tahdi ila sawa'is sabil. Allah khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi ila siratin mustaqim innaka la tahdi ila siratin mustaqim sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk pada jalan yang lurus maksudnya hidayah di dalam ayat ini adalah hidayah al-irsyad hidayatul irsyad pengajaran berupa pemberitahuan dan pengajaran. Ini bisa dari Allah, bisa dari selain Allah. Namun yang kedua, hidayah yang kedua adalah hidayah itu at-taufiq. Hidayah itu taufiq. Hidayah itu taufiq itu bagaimana? Kalau hidayatul irsyad tadi bentuknya pengajaran, memberikan ilmu, menyampaikan ilmu. Sedangkan hidayah itu taufiq itu adalah dibukakannya hati untuk mengamalkan. Hidayah itu taufiq adalah dibukakannya hati untuk mengamalkan ilmu. Dan hidayah yang kedua ini yaitu hidayah taufik itu tidak kita dapati melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Jadi, ketika kita mengatakan ihdina, maka ini mengandung dua makna tadi. Baik hidayatul irsyad maupun hidayatul taufiq. Dalam artian lain, ketika kita memohon ihdina, maka kita memohon ilmu dan kita juga memohon agar diberikan taufik bisa mengamalkan ilmu tersebut. Wadih Mahat, bisa difahami maksud saya? Ada pertanyaan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. As-sirat. Kita bahas perkata. As-sirat. As-sirat mungkin ada yang menerjemahkannya jalan. Sahih. Namun di dalam bahasa Arab juga ada istilah lain untuk jalan yaitu thariq. Namun di dalam bahasa Arab secara detil ada perbedaan antara thariq dan sirat.
Sama-sama artinya jalan, namun sirat itu hanya untuk jalan yang luas. Kalau jalan yang sempit dikatakan thoriq, tidak dikatakan sirat. Yang dikatakan sirat hanya at-thariq al-wasi', jalan yang luas, yang terbentang. Itu sirat. Jadi secara makna berbeda dengan thariq. Namun, meskipun as-sirat itu wasi', luas, sirat itu bermacam-macam. Ada sirat yang lurus, yang jalannya datar. Ada sirat yang jalannya berbelok-belok. Ada yang naik turun. Makanya di sini kita diajarkan untuk memohon diberikan hidayah kepada as-sirat al-mustaqim. Sirat mustaqim saja, bukan sirat yang lain-lain. Karena kalau misalkan sirat itu jalannya naik turun, itu akan lebih melelahkan dan akan lebih jauh, membutuhkan tenaga lebih. Dan kalau misalkan belak-belok, maka juga akan lebih jauh terkadang. Dan ketika belak-belok itu belum tentu akan menuju hasil akhir yang sama, yang seperti yang diharapkan di awal. Maka di sini kita diajarkan untuk memohon, memohon petunjuk, baik petunjuk irsyad maupun taufik, ilmu maupun amal untuk mendapatkan as-sirat al-mustaqim. Banyak sekali tafsir dari kata as-sirat al-mustaqim ini. Namun dari sekian banyak tafsir, itu bisa diambil kesimpulan. Hampir semuanya itu menunjukkan maksudnya as-sirat al-mustaqim itu adalah al-Islam, syariat Islam. Karena satu-satunya jalan yang lurus, yang sesuai uh, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Tidak ada yang lain. Maka kita di sini memohon kepada Allah dan Islam itu mencakup semuanya. Tidak hanya akidahnya saja. Seperti kita sampaikan tadi. Islam itu tidak hanya sebatas akidah saja. Islam itu tidak hanya sebatas fikih saja. Islam itu tidak hanya sebatas adab dan akhlak saja. Tapi semuanya. Semuanya itu. Baik akidah, baik fikih, baik adab dan akhlak. Ihdinas siratal mustaqim. Wafaqan Allah jami'an. Kita sedikit mundur. Coba perhatikan dari awal ayat sampai ayat ini. Di sana khitabnya ada yang berbeda, ada perubahan dalam khitabnya. Maksudnya dalam penggunaan kata ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Sampai ayat 4. Kalau kita perhatikan, khitabnya itu untuk ghaib. Kata ganti untuk kata ganti ghaib ketiga. Ketika mulai ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdi. Ini khitabnya untuk mukhatab. Ini dhamir yang digunakan adalah dhamir yang atau kata ganti yang ditujukan kepada yang diajak bicara secara langsung. Maka di sini uh, ya, di dalam bahasa itu disebut iltifat istilahnya. Iltifat, pergantian dhamir dengan tiba-tiba seperti ini. Padahal masih perkataannya masih menyambung. Tapi tiba-tiba ada pergantian kata ganti. Maka di sana sebenarnya ada faedah-faedahnya. Di antaranya supaya orang perhatian. Perhatian, karena ada pergantian di sini. Nah, biasanya kalau eh,
sesuatu itu kalau sama lurus-lurus aja lempeng gitu, biasanya itu nggak terlalu perhatian gitu. Tapi di sini ketika di ayat 5 dan seterusnya di sana domirnya kata gantinya berubah. Dan juga ada faedah yang lain. Ketika di awal-awal surat Al-Fatihah ini kita berusaha memikirkan dan menghadirkan di benak kita semua tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dengan segenap pujian yang sempurna. Alhamdulillahi Rabbil alamin yang Maha menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim yang didasari dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam semua semua uh, khalqnya, mulknya tad, dan tadbirnya. Malik Yaumiddin. Itu semuanya menunjukkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saking saking nyatanya semua tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di benak kita, maka di ayat kelima ini kita seakan-akan langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan betul-betul hadir di hadapan kita, seakan-akan betul-betul hadir di hadapan kita dan kita berbicara secara langsung. Iyyaka na'budu ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Dan kalau kita perhatikan lagi, dhamir yang digunakan, kata ganti yang digunakan pada na'budu, nasta'inu, dan ihdina, di sana. Dhamir yang digunakan adalah dhamir untuk jamak. Kami, kami menyembah, kami memohon pertolongan, berikanlah hidayah kepada kami. Kenapa di sini menggunakan dhamir jamak? Kenapa bukan a'budu, asta'inu, dan ihdini? Misalkan seperti itu menggunakan kata ganti tunggal. Kenapa tidak menggunakan kata ganti yang tunggal? Di antara faidah, kenapa dhamir yang digunakan di sini nahnu, kami, Al-Fatihah ini pada prosesnya diwajibkan setelah diturunkan maka diwajibkan untuk dibaca pada setiap kali sholat. Dan sholat itu ada sholat berjamaah. Ketika di dalam sholat berjamaah, maka ada imam yang membacanya. Maka sudah selayaknya ketika imam membaca itu, tidak mengatakan a'budu, asta'inu, dan ihdini untuk dirinya saja. Maka hendaknya sudah sesuai seperti ini. Yang paling cocok, na'budu, nasta'inu, wa. Kemudian, yang dimaksud dhamir nahnu, kami di sini sebenarnya siapa? Kami di sini maksudnya adalah seluruh umat muslim. Na'budu, nasta'in, ihdina, termasuk di sini juga seluruh umat muslim. Tunjukkanlah kepada kami, yaitu kami seluruh umat muslim. Maka hendaknya kita hadirkan di benak kita ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu berikanlah petunjuk kepada kami semuanya umat muslim. Karena umat Islam, Islam itu tidak akan kembali berjalan tanpa ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, baik hidayatul irsyad berupa ilmu dan hidayatul taufiq berupa dibukakan hati kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan ada faedah yang lain di sana. Kenapa di sini menggunakan nahnu dhamirnya, na'budu nasta'in ihdina. Di sini isyarat juga bahwasanya
kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang yang beriman, itu hendaknya mengharapkan kebaikan itu tidak hanya untuk diri sendiri saja. Tidak cukup bagi seseorang itu hanya soleh untuk dirinya sendiri saja. Tapi juga hendaknya muslih. Soleh untuk diri sendiri. Dan soleh untuk orang lain. Mengajak orang lain untuk jadi soleh. Makanya tidak heran di beberapa ayat. Di sana Rasul ketika Rasulullah diperintahkan di awal-awal dakwah menyebarkan agama Islam. Rasulullah diperintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekat. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian di ayat yang lain kita diperintahkan juga wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha dan perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat wastabir 'alaiha dan bersabarlah untuk senantiasa mengerjakan. Demikian juga di tahun lalu, di Ramadan yang lalu, ketika kita membahas surat Luqman, tafsir surat Luqman, di sana, di dalam surat Luqman, Allah memberikan satu sosok sebagai contoh orang yang diberikan karunia ilmu dan amal, kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk bersyukur, anishkur lillah. Lalu apa yang dilakukan Luqman al-Hakim dalam rangka bersyukur? Dia mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan akidah, mengajarkan fikih, dan mengajarkan adab dan akhlak itu tertuang semuanya di sana, terinci semuanya di halaman kedua di dalam surat Luqman. Yang diajarkan kepada anaknya tiga hal ini, akidah, fikih, dan adab serta akhlak. Maka hendaknya hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai orang mukmin itu senantiasa mengharapkan kebaikan tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk semua orang, terkhusus orang-orang yang beriman, seluruh umat Islam. Di dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman seorang di antara kalian sehingga dia yuhibba li akhihi, dia menyukai oh, menyukai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai untuk dirinya sendiri. Kalau misalkan kita suka untuk diperlakukan dengan baik, maka hendaknya kita juga memberikan perlakuan yang baik kepada orang lain. Kalau kita suka didoakan, maka doakan orang lain. Kalau suka diberi hadiah, maka berikan hadiah kepada orang lain. Selalu seperti itu. Nah, ini konteks yang kita misalkan saat ini. Saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah selalu melindungi mereka semuanya dan memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian, kalau di ayat 5 tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah bentuk pengakuan kita. Pengakuan kita setelah kita menyadari semua tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sebenarnya di sini adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini langsung kita diajarkan untuk mengamalkan, mengamalkan dalam bentuk doa di sini. Ya atau ya? Ihdina. Karena doa itu adalah bagian dari ibadah, bahkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan At-Tabrani dan Asy-Syaukani, demikian juga beberapa perawi yang lain dari jalur sahabat Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u mukhul ibadah."
Doa itu adalah inti. Mukh itu kalau orang itu mukh itu otaknya. Mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Maka di sini langsung kita diajarkan ketika kita mengaku, mengklaim diri kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan hanya pengakuan secara lisan saja, hanya sekedar mengklaim saja. Tapi di sini di ayat berikutnya langsung kita diajarkan untuk mengamalkan dengan cara berdoa langsung ihdinas siratal mustaqim. Penting bagi kita, penting bagi kita. Tidak cukup bagi kita itu mengetahui berilmu hanya sebatas sebagai pengetahuan dan wawasan saja. Ilmu yang disebut sebagai ilmu yang bermanfaat itu hanyalah ilmu yang diamalkan. Dari mana kita mendapatkan manfaat dari ilmu? Ya dari amal. Ilmu yang bermanfaat itu hanyalah ilmu yang diamalkan saja. Maka ini bentuk pengajaran di sini, di dua ayat ini. Dan bahkan terkadang ilmu itu kalau tidak diamalkan itu terkadang justru malah berbahaya bagi kita. Bisa menuntut kita di akhirat kelak. Dan bahkan Rasulullah bersabda, "Man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan." Siapapun yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maksudnya hidayah taufiknya, tidak mengamalkan, falam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka tidak ada yang bertambah darinya kecuali hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau diibaratkan yang lain, ada yang mengibaratkan dengan hal yang sifatnya fisik. Al-Imam Al-Ghazali mengibaratkan al-ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat lebah yang tak bermadu, lebah yang tidak memproduksi madu. Itu tidak berfaedah, tidak bermanfaat, dan bahkan hanya bisa membahayakan saja, bisa menyengat saja, tapi nggak ada faedah yang bisa diambil. Dan juga penting bagi kita, ini di masa masa zaman kita sekarang, jangan hanya suka mengklaim diri, sibuk mengklaim diri yang paling baik, sibuk mengklaim diri yang paling solid, yang paling taat, yang paling mengikuti sunnah, misalkan seperti itu, yang paling menjauhi bid'ah. Baik, itu baik, tapi jangan hanya sekedar klaim. Pada kenyataannya harus direalisasikan dalam kenyataan. Jangan hanya fokus mengklaim diri dan disibukkan hanya sebatas itu saja. Wal'iyadzubillah. Karena banyak kita temukan zaman zaman kita kenyataannya sekarang itu seperti itu. Misalkan orang orang yang paling kencang teriak-teriak toleransi. Nah, dalam kenyataannya kadang yang paling tidak toleransi. Terkadang yang kencang sekali teriak bid'ah. Dalam beberapa momen ternyata terjebak dalam kebid'ahan juga. Nggak tahu sadar atau tidak. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Misalkan juga ada yang jangan jangan fanatik. Ah, kenyataannya fanatik juga dianya, bahkan lebih parah fanatik. Jangan mengkultuskan, kenyataannya mengkultuskan juga. Nggak mau dengerin dari yang lain selain ustadznya. Maka musibah, ini musibah di atas musibah. Jangan hanya sibuk mengklaim diri saja, tapi bagaimana kita mengamalkan, merealisasikannya dalam kehidupan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kita harus selalu memohon seperti ini. Kita di sini diajarkan untuk berdoa. Ihdina,
Ihdina. Ini berdoa, memohon ilmu dan memohon amal. Memohon ilmu dan diberikan taufik untuk mengamalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pertama itu tadi. Yang kita sebutkan tadi bahwasanya hidayah atau taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sekalipun manusia terbaik, yaitu Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, maksudnya hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Rasulullah hanya bisa memberikan hidayah irsyad, hanya bisa mengajarkan, menyampaikan ilmu saja. Adapun hidayah taufik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus memohon kepada Allah. Harus. Nggak bisa nggak. Harus memohon. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam qasidah lamiyah, ya. Ini qasidah ini manzuma tauhid, ringkasan tauhid. Beliau beliau mengatakan ya ini an madhabi wa aqidati ruzqul huda man lil hidayat yas'alu. Ruzqul huda, rizki hidayah, man lil hidayat yas'alu. Itu hanya diperuntukkan kepada orang yang mencarinya dan memohonnya kepada Allah. Maka hendaknya kita memohon, memohon hidayah kepada Allah, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, terutama orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, dan untuk umat Islam seluruh. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus memohon di sini, harus memohon hidayah. Alasan yang kedua, karena pada dasarnya manusia itu kecenderungan nafsunya itu selalu kepada keburukan. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kemudian juga disebutkan di dalam firman Allah, "Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa man rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa itu, nafsu itu tabiatnya condong kepada keburukan. La'ammaratun bisu' illa kecuali man rahima rabbi, yang dirahmati oleh Allah. Maksudnya yang diberikan petunjuk oleh Allah. Maka selalu hendaknya kita memohon taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus selalu memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena kita tidak bisa melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali atas hidayah atau taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengira, saya mengulangi berkali-kali yang salah. Jangan pernah mengira ketika kita sudah mengamalkan, sudah banyak beribadah, kemudian sudah beramal soleh. Jangan pernah sekali-kali mengira itu betul-betul murni usaha kita. Tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kita bisa seperti itu. Maka jangan pernah sombong dengan amalan kita dan kita harus tetap memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya tiga itu alasan. Masih ada banyak alasan yang lain, tapi setidaknya tiga itu alasan kenapa kita harus memohon hidayah dari Allah. Selalu seperti bahkan di sini Allah mewajibkan kepada kita setiap hari paling minimal 17 kali kita selalu memohon ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah. Ayat yang terakhir masih cukup insyaallah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Penggalan yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Penggalan ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ini sebenarnya kalau di dalam tata bahasa Arab disebut dengan badal. Badal itu adalah atau atfu bayan. Bisa disebut badal, bisa disebut atfu bayan. Badal itu adalah penjelas dari apa yang dimaksud kata sebelum. Ketika di ayat ke-6 tadi disebutkan as-siratal mustaqim, maka mungkin masih belum jelas di sini. Maksudnya as-siratal mustaqim ini apa? Maka dijelaskan di ayat selanjutnya ini, as-siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sirat tadi sudah kita tahu maknanya. Alladzina, yaitu orang-orang yang an'amta. An'ama yun'imu artinya memberikan nikmat. An'amta, anta. Engkau ya Allah telah memberikan nikmat alaihim kepada mereka. Makanya kalau di terjemahan biasanya siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka. Pertanyaannya, maksudnya apa di sini? Siratal ladzina an'amta alaihim. Hum di sini siapa? Mereka ini mereka siapa? Orang-orang yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah kepada mereka. Mereka ini siapa? Dan nikmat, nikmat di sini nikmat apa? Maka nikmat di sini adalah nikmah tamah, nikmah dunyawiyah wa nikmah ukhrawiyah, nikmah diniyah, nikmat baik berupa materi dunia maupun nikmat secara agama. Dan nikmat secara dini, nikmat secara agama itu lebih utama daripada nikmat secara dunia. Karena terkadang seseorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya, tapi mungkin secara materi di pandangan mata kita itu mungkin Allah menguji. Tapi mungkin kalau kalau orang seperti apapun kondisinya, tapi Allah memberikan hidayah taufik padanya, maka dia akan melewatinya dengan rasa syukur. Seperti apapun kondisi seseorang. Maka nikmat di sini sebenarnya maksudnya dua nikmat, nikmat duniawi dan nikmat secara agama, hidayah. Dan nikmat secara agama itu lebih utama daripada nikmat dunia. Dan mereka di sini disebutkan, ditafsirkan, dijelaskan di dalam ayat yang lain. Maksudnya alladzina an'amta alaihim di dalam surat An-Nisa ayat 69. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Wa man yuti'illaha war rasula, siapapun yang taat mentaati Allah dan Rasul, faulaika maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat, Allah karuniakan nikmat kepada mereka, bersama orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin. Nah, itu yang pertama, yaitu para al-anbiya, nabi-nabi, was-siddiqin, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Jadi tiga itu. Wahasuna ulaika rafiq. Afan, empat itu tadi. An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Wahasuna ulaika rafiqa. Dan mereka lah adalah sebaik-baik teman.
sebaik-baik yang membersamai kita. Jadi, alladzina an'amta alaihim tadi mencakup siapa saja? Wahad, Para nabi, para Siddiqin, nabi, Solihin. as-siddiqin, asy-syuhada, was-salihin. Empat tadi. Taib, an-nabiyyin, para nabi. Maksudnya para nabi di sini tentu mencakup para rasul juga. Karena setiap rasul itu nabi. Dan tidak setiap nabi itu rasul. Pembahasan secara rincinya sudah pernah kita bahas di Majelis Mudarasah dulu di Senin, hari Senin malam Selasa. Belum ketika kita masuk pembahasan akidah, mungkin bisa dimurajaah. Apa bedanya nabi dan rasul? Faqanallahu jami. Tapi tidak dipungkiri, kedudukan di surga nanti yang paling tinggi adalah kedudukannya para nabi dan rasul. Faqanallahu jami. Kemudian as-siddiqin. As-siddiqin itu maksudnya siapa? Siddiq itu apa maksudnya? Misalkan Abu Bakar. Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq. Kenapa? Awal mulanya ceritanya kenapa Abu Bakar itu pertama kali dijuluki As-Siddiq? Karena Beliau per- adalah peristiwa berat. bagaimana? Karena Orang orang yang yang pertama percaya sahih membenarkan, orang yang pertama kali percaya dan membenarkan Rasulullah. Naam, As-Siddiqin itu maksudnya itu, yaitu orang-orang yang teguh keimanan. Nah, itu As-Siddiqin tadi apa? Orang-orang yang betul-betul teguh keimanan. Sudah tidak ada keraguan sama sekali di dalam. Kemudian asyuhada. Maksudnya asyuhada di sini siapa? Maka di sana ada dua tafsir yang berbeda dalam mentafsirkan asyuhada. Asyuhada ada yang mengatakan maksudnya asyuhada di sini adalah para syahid yang telah gugur di medan perang. Nah, karena tidak dipungkiri kedudukan mereka itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun juga ada yang menafsirkan kata asyuhada di sini sebagai al-ulama. Ulama. Jadi bersama para ulama karena memang para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Maka mereka akan didekatkan dengan kedudukan para nabi nanti di surga. Karena mereka kenapa kok dianggap ulama? Para ulama kenapa kok dianggap sebagai syuhada juga? Karena mereka juga yashhaduna lirrusul bil balagh. Mereka sebagai saksi, saksi Rasulullah, saksi Rasul dengan cara apa? Dengan cara menyampaikan ajaran-ajaran Rasul. Wa yashhaduna 'ala al-ummah bi anna ad-da'wah balagathum. Dan juga para ulama itu nanti akan menjadi saksi bahwasanya dakwah itu telah disampaikan kepada umat. Tidak ada alasan lagi bagi umat untuk beralasan misalkan, "Oh, saya tidak tahu, belum sampai dakwah kepada saya." Tidak. Saksinya nanti siap para ulama yang bersaksi. Dan juga disebutkan di dalam ayat dalam surat Ali Imran ayat 18 di sana juga isyarat bahwasanya ulama itu juga syuhada. Sebagaimana firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah. Allah bersaksi. Annahu la ilaha illa huwa. Bahwasanya tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa huwa kecuali dia. Wal malaikat. Demikian juga para malaikat bersaksi. Wa ulul ilmi. Demikian juga apa? Ulul ilmi. Para ulama juga bersaksi.
Ya, Fakallahu ta'ala. Dan eh, antara dua tafsir itu tidak masalah kita ambil kedua-duanya. Jadi bisa jadi maksudnya di situ syuhada, yaitu syuhada yang gugur di medan perang. Bisa juga syuhada maksudnya adalah para ulama. Nah, mereka termasuk alladzina an'amta alaihim. Kemudian yang keempat tadi, as-salihin. Itu jelas insya Allah. Maknanya as-salihin, yaitu orang-orang yang salih. Orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya jalan yang selalu kita minta setiap rokaat pada setiap sholat kita. Kita selalu memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya para nabi dan rasul, jalannya para orang-orang yang teguh keimanannya, jalannya para syuhada, ulama, jalannya para salihin, orang-orang yang saleh. Itu adalah jalan yang kita minta, selalu kita mohon selama ini. Kehadirkan di benak kita. Kemudian ditegaskan lagi supaya lebih jelas bahwasanya as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, di sini betul-betul jalan yang tidak ada cacat. Makanya disifati di sana, disifati dengan sifat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalannya orang-orang yang maghdub alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang maghdub. Maghdub dari kata ghadaba. Ghadaba yaghdibu. Baik, ma mana ghadaba? Murka, marah, Marah, murka, sahih. Murka atau marah. Maghdub, maghdub itu ism maf'ul, sebutan yang dikenai pekerjaan, yaitu yang terkena murka, gitu kan. Kalau ghadiballah, Allah murka. Maghdub alaihim, Allah murka kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang ad-dhalin. Dhalla, yadhillu artinya sesat. Ini isim fa'il dan jamak. Ad-dhalin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Tapi maksudnya siapa? Dua sifat ini ditujukan kepada siapa? Nah, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi kenikmatan kepada mereka, para nabi dan rasul, para as-siddiqin yang teguh keimanan, asyuhada, para orang-orang syahid dan ulama dan salihin, orang-orang saleh. Bukan jalan, dan kita meminta agar kita dijauhkan dari dua jalan ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub ini siapa? Siapa maghdub? Yahudi. Sebenarnya sifat al-maghdub alaihim ini tidak khusus hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tapi hum kullu man alima bil haqqi wa khalafahu wa lam ya'mal bihi. Sifat ini adalah sifat untuk setiap orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya, bahkan menyelisihinya. Kullu man alima bil haqqi wa khalafahu wa lam ya'mal bihi. Setiap orang yang mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya dan bahkan menyelisihi. Naam.
Di antara umat manusia yang paling jelas dalam sifat ini adalah orang-orang Yahudi. Sahih. Mereka sebagai permisalan yang paling utama dalam sifat ini. Namun bukan berarti sifat ini hanya terbatas untuk mereka saja. Namun setiap orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya atau terkadang malah justru menyelisihi ilmu yang diketahuinya, maka dia mempunyai sifat yang sama dengan orang-orang Yahudi wala'iyadu. Kita saat ini sangat membenci, melaknat orang-orang Yahudi yang telah banyak membunuh saudara-saudara Muslim kita di Palestina, di Gaza. Wala'iyadu billah, kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melaknat mereka, tapi justru kita mempunyai sifat yang sama seperti mereka. Wala'iyadu billah. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Penting, penting. Ilmu dan amal itu harus selalu beriringan. Dan beramal mungkin kita belum bisa mengamalkan semua yang kita tahu. Nah, yaitu pastinya seperti itu. Belum bisa mengamalkan semua ilmu yang kita tahu. Tapi setidaknya usahakan, usahakan. Bahkan para ulama menjelaskan uh, amal, mengamalkan ilmu itu ibarat seperti zakatnya ilmu. Di dalam Manzumah Zubat itu disebutkan di Muqaddimah. Wa'mal bil ilmi walau bi usyri kazakati. Amalkanlah ilmu meskipun hanya 1/10 saja seperti zakat. Karena dan zakat itu akan meningkatkan. Zakat itu akan memberikan keberkahan di dalam harta kita. Maka demikian juga amal itu akan memberikan keberkahan pada ilmu kita. Semakin kita mengamalkan, maka akan semakin ditambah ilmu kita dan diberikan keberkahan pada ilmu. Makanya mungkin kalau terkadang susah banget dalam belajar itu, coba diamalkan. Coba diamal, dipraktekkan. Oh, ini konteksnya berlaku juga dengan bahasa Arab, Ibu ya. Sebagian ini di kelas-kelas bahasa Arab ini. Oh, ini kok susah ini. Gimana? Coba dipraktekkan bahasa Arab. Ini berlaku untuk semua. Oh, ini. Semoga Allah memberikan taufik pada kita. Oh iya. Kemudian ad-dhalin. Di sini siapa ad-dhalin? Maksudnya ad-dhalin itu siapa? Nasoro. Naam, di antara yang disifati dengan sifat dhalin ini adalah orang-orang Nasrani. Tapi lagi-lagi itu bukan batasan. Dan juga bukan Nasrani sekarang. Tapi ad-dhalin di sini maksud masuk di dalamnya adalah kullu man lam ya'lam bil haqq wa shara ya'budullaha ala jahl. Setiap orang yang tidak berilmu dan menyembah Allah tanpa ilmu. Setiap orang yang tidak berilmu dan beribadah tanpa ilmu, maka masuk di sini ad-dhalin. Bagaimana dengan orang-orang Nasrani? Naam, sahih. Orang-orang Nasrani sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka disifati dengan sifat ini, ad-dhalin. Namun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka bukan ad-dhalin lagi. Tapi mereka sudah tahu. Namun mereka mengingkarinya, maka mereka masuk bagian yang pertama bersama orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, mereka maghdubi alaihim sejak awal karena mereka sudah tahu akan diutus Nabi Muhammad SAW. Ya'rifuna ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad ciri-ciri yang sangat detail sekali
seakan-akan mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Nasrani, nah, sebelum itu mereka memang tidak. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka sudah tahu. Namun mereka mengingkari. Maka orang-orang Nasrani setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW bukan ad-dhalin lagi, tapi al-maghdub alaihi. Masuk ke sana. Masuk ke Allah. Maka penting ini tadi kaitannya ilmu dan amal ini di uh, beberapa ayat terakhir di sini tadi sangat erat kaitannya. Tiga ayat kan, iya karena Allah iya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak sekali yang berkaitan dengan ilmu dan amal. Tidak cukup seseorang itu beribadah menyembah Allah itu tidak hanya bermodal semangat saja. Nggak bisa. Itulah tadi harus paham fikih. Fikih itu adalah peraturan formal yang mengatur menentukan sah tidaknya amalan kita. Maka penting difahami batasan-batasan fikih. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Karena kalau kita perhatikan kenyataan di lapangan itu, orang itu ada yang betul-betul tidak tahu dan tidak mengamalkan. Nggak tahu, jahil, mu'anid. Jahil, mu'anid. Udah nggak tahu dan emang nggak mau tahu dan nggak mau mengamalkan. Kemudian namun ada juga orang yang tahu, tahu ilmunya, berilmu, tapi tidak mengamalkan ilmu. Ini juga tidak baik. Ada juga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu yang baik. Namun, kita juga melihat fenomena-fenomena. Ada orang yang nggak tahu, tapi semangat mengamalkan. Maka ini juga tidak baik juga. Maka dalam mengamalkan itu harus harus betul-betul paham, menguasai ilmu. Biar tidak salah langkah. Biar yakin amalan kita sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks dakwah pun juga seperti itu. Kita lihat fenomena-fenomena di dalam dakwah itu. Ada misalkan orang-orang yang baru baru mendapatkan hidayah atau istilahnya baru hijrah lah. Seperti itu. Sebelumnya tidak pernah belajar misalnya. Ya harusnya di awal-awal dia mendapatkan hidayah itu harusnya meningkatkan semangatnya dalam belajar, dalam menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya sedikit demi sedikit. Tapi ada juga sebagian itu yang salah langkah. Maksudnya dia tidak menyibukkan dirinya, memfokuskan dirinya untuk belajar dan mengamalkan ilmunya sedikit demi sedikit. Tapi justru malah sibuk dakwah, semangat dakwah. Semangat dakwahnya menggebu-gebu. Benerin sana sini, ngoreksi sana sini. Mau dimanapun juga, di media sosial, di dunia nyata, sama saja. Ada misalkan yang punya uang maka mendirikan yayasan, kemudian bikin lembaga pendidikan atau lembaga dakwah, misalkan seperti itu. Ada juga yang nggak punya uang modal semangat, kemudian menghimpun, ngajak orang lain, kemudian bikin yayasan juga, Uh, kemudian dipimpin sendiri, diatur sendiri. Ya, akan timbul banyak masalah kalau seperti itu. Akan timbul banyak masalah. Dan saya merasakan itu, merasakan uh, dan melihat juga. Awalnya sih dulu melihat, mengamati, banyak lembaga pendidikan, pesantren-pesantren, bahkan pesantren yang sudah santrinya sudah banyak sekalipun, ya toh, yang mengatur itu orangnya nggak paham, yang nggak belajar, kemudian ustadznya ditendang, semuanya diusir. Uh, jadi bisnis akhirnya. Kemudian ternyata dalam prosesnya saya merasakan juga ini.
Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua. Baik, waktunya sudah habis. Alhamdulillah, dengan ini kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Fatihah. Maka selanjutnya, setelah kita bisa membacanya, kemudian kita memahami kandungannya, maknanya, maka senantiasa, hendaknya kita senantiasa menghadirkan di dalam hati kita. Ketika kita membaca Al-Fatihah ini, maka latihlah. Ini butuh latihan. Tadabbur itu butuh latihan. Menghadirkan di dalam hati itu butuh latihan. Sedikit demi sedikit, setiap kali sholat, itu coba renungkan ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirkan maknanya di dalam hati kita. Mungkin latihan dengan cara mungkin agak pelan. Atau terkadang mungkin kalau misalkan kita menyimak imam, itu kalau imamnya nggak terlalu cepat, mungkin lebih mudah. Itu nanti meskipun terkadang menghadirkan maknanya itu sudah dibaca dulu ayatnya sama imam, baru kita bisa menghadirkan maknanya, agak lambat seperti itu. Tapi memang butuh latihan. Sedikit demi sedikit kita hadirkan maknanya, kita tadabbur. Dan kalau kita beribadah dengan hati yang hadir, menyadari apa yang kita lakukan itu akan lebih berfaedah. Dan sholat kita jadi sholat yang bermanfaat, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu pada hakikatnya mencegah seseorang dari perbuatan al-fahsya, perbuatan keji, perbuatan maksiat, wal munkar, dan kemungkaran. Kalau misalkan orang sholat rutin, tidak pernah lewat, tapi kok masih ada masalah di dalam hidup, maka yang salah bukan syariat sholatnya, tapi mungkin kita belum memperhatikan selama ini tata cara sholat kita, ketentuan-ketentuan fikih dalam sholat kita. Kemudian kita juga tidak memahami apa yang kita lakukan saat kita sholat. Semoga Allah berikan taufik pada kita semua. Ada pertanyaan untuk kalian sebelum kita tutup? Afwan Ustadz, ini nanyanya di luar Al-Fatihah Ustadz. Nah, Enggak, waktu itu saya udah nanyain Ustadz titipan pertanyaannya Bu Edita yang mengenai zakat, tapi Ustadz belum oh ya, jawab di. Bu Ya, Dita belum bisa hadirah lagi. biasa Baik, Ustadz masih ngadonan kue kali kayaknya. Bismillah, semoga Allah melimpahkan kemudahan dan keberkahan. Nisab Amin. ya kemarin ditanyakan nisab. Iya, ada yang perak sama berdasarkan nisabnya emas yang dipakai tuh yang mana Ustadz gitu. Kalau jumhur, jumhur mayoritas ulama ya, termasuk Syafi'iyah juga, jumhur 4 mazhab itu pakainya emas sesuai Ah, ya, kebanyakan yang dipraktekkan dahulu. Nisab itu emas, bukan perak. Namun memang sebagian ada yang menjelaskan nisabnya pakai perak. Kenapa? Untuk kemaslahatan untuk kemaslahatan orang-orang fakir. Kenapa kok hmm, gitu? Maksudnya gimana? Kalau nisabnya emas itu memang untuk kemaslahatannya orang kayanya. Maksudnya lebih enak untuk orang kaya. Karena mungkin terkumpul dulu uang yang banyak, harta yang banyak, baru wajib zakat. Itu kalau nisabnya emas. Kalau nisab perak itu kan lebih kecil nilainya daripada nisab emas. Makanya kalau hmm, nisab perak itu nanti akan lebih banyak yang mengeluarkan zakat. Kalau lebih banyak yang mengeluarkan zakat, maka zakat itu akan terkumpul lebih banyak dan manfaatnya untuk orang-orang fakir dan miskin, untuk mengentaskan kemiskinan. Gitu kan ya? iya. Hmm.
Jadi dilihat dari dua maslahat tersebut. Tapi nggak masalah kalau mau mengikuti yang itu juga nggak masalah. Tapi kalau jumhur menggunakan nisab emas. Mas. Lalu Oh, lalu nisab emas itu berapa? Nisab perak itu berapa? Kemarin juga sekalian pertanyaannya Bu Narsio ya. Bu Wirnasnya ada di sini. Ada. Alhamdulillah. Nisab emas itu berapa? Perlu diketahui besaran karat dulu emas yang digunakan pada dinar. Jadi kan patokannya sebenarnya kan dinar dulu. Dulu itu kan patokannya dinar. Dinar itu bukan 24 karat, tapi 23 karat. Apa 22 karat? Ah, dinar. Jadi dulu itu patokannya itu dinar. Kalau patokannya dinar, maka 85 gram. Tapi kalau emas 24 karat, emas 24 karat, maka 77,5 gram. Itu kalau emas 24 karat. tujuh, tujuh 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 koma puluh, lima. nah, 77,5 gram. Oh, jadi Kalau kita pakai nisab, gimana? pakainya yang emas nisabnya emas dinar atau emas yang 24 karat? Ya sama aja, nilainya nanti akan sama saja. Kalau emas kita Oh, emas dinar, berarti 22 karat ya pakai 85. Kalau emas kita emas 24 karat ya 77,5 gram. oh iya, iya. Betul ya? Iya, iya, iya. Sedangkan emas yang banyak diperjualbelikan sekarang kan yang 24 karat. Ya atau ya? Hmm, Ke iya 77,5. Ustadz. Berarti 77,5 nih shopnya ya. Nah, Kalau kita hmm. pakai hitungan itu. Enggak, maksudnya ini kan kita Ya, konversiin ke uang dengan misalnya tabungan ada sekian, kita ya sesuaikan dengan sahih. gitu loh Nah, Ustadz. nah. Tapi kalau misalkan emas, ya nanti zakatnya emas juga. Kalau emas Hah? zakatnya. Tapi kalau Oh gitu misalkan uang, Ustadz. zakatnya uang. Oh gitu Ustadz. Jadi kalau Ya, kalau kita punya emas, kita kasih emas lagi gitu. ya biar orang juga punya emas juga kan, bukan hanya Bu Anita saja yang punya emas. Oh, kirain buat oh ya udah. Ya sudah Ustadz. Tapi kalau misalnya Kemudian, duitin nggak boleh Ustadz. Kalau misalnya kita iniinnya dengan duit karena jadi sebenarnya sebenarnya biar gampang. nilai nilai yang utama itu kan sebenarnya nilai emas kan. Sedangkan uang itu kan hanya kertas sebenarnya. Iya sih, maksudnya biar gampang transfernya gitu, Stat. Nah, biar gimana rasanya. Iya, iya, Ustad. Emasnya Bu Anita banyak nggak? Enggak. Ada masnya lagi kerja, Ustad. Udah berangkat. Iya. Kemudian kalau kemarin Bu Minarsi juga bertanya salah zakat penghasilan. Ya Bu Minarsi kalau nggak salah. Penghasilan itu bagaimana? Zakat gaji penghasilan. Gaji itu pertama pelan-pelan memahaminya biar nggak salah paham. Eh, saya jelaskan dulu sampai akhir baru nanti dipahami. Jadi kalau gaji per bulan setiap bulannya itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakat, mau berapapun gajinya, kecuali kalau misalkan dari sisa gaji itu ada yang ditabung, gitu ya. Kecuali kalau dari sisa gaji itu ada yang ditabung, kemudian tabungannya itu mencapai haul 1 tahun dan mencapai nisabnya emas. Baru setelah itu wajib dikeluarkan zakat. Jadi tabungannya itu dari tabungannya itu. Gitu ya. Jadi bukan konversinya bukan persenan dari gajinya bukan, tapi persenan dari uang yang mengendap. Itu yang wajib dibayar zakat.
Wadah Mahat. Waduh, Ustadz. Baik. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalkan Mahat sekalian pengen kalkulator zakat, entah itu zakat pertanian, zakat perdagangan, simpanan emas perak, zakat tambak, tanaman produktif, peternakan, perusahaan, properti, zakat profesi. Nanti mungkin ada aplikasi yang memudahkan kita untuk menghitungnya. Itu lebih mudah. Kita tinggal memasukkan saja. Misalkan kalau zakat emas, misalkan emas kita berapa gram, misalkan, atau peraknya berapa gram. Kalau misalkan zakat profesi, misalkan gajinya sisanya ada berapa dalam 1 tahun. Nah, itu ada aplikasi dengan bahasa Indonesia. Nanti mungkin saya share, insya Allah, di grupnya. Termasuk bahkan di situ ada juga kalkulator kalkulator apa namanya, waris kalau nggak salah. Oh iya, nah, kalkulator waris. Nah, daripada bingung kan kadang masalah warisan ini juga kadang bingung-bingung ya. Mm-mm. Hmm. Nah, itu juga di situ. Yang bahasa Indonesia meskipun di situ ada beberapa permasalahan yang belum masuk ke sistem sih. Permasalahan waris itu kan ada yang hitungannya khusus gitu. Eh, tapi ada juga kalau kalkulator waris itu ada yang pakai bahasa Arab mungkin itu lebih bagus. Yang Hisabul Mawaris itu lebih bagus lagi. Sama-sama aplikasi tapi berbeda aplikasi. Pakai bahasa. Mufakanallah jami. Ada pertanyaan lagi, Om? Ustadz, itu ada tuh yang nanya tuh di Ada yang inbox. bertanya eh, dalam 3 tahun mencapai nisab, tapi uang tabungan itu buat tabungan umroh. Mufakanallah jami. Tabungan umroh itu kan nggak sampai nisab, Om. 77,5 gram itu kalau dirupiahkan sekarang berapa? Mungkin Seratus berapa dua orang puluh kali? empat juta. 124 juta lebih gitu. Mm. Yaitu kalau tabungan umroh nggak sampai nggak sampai nisab. Ya. Mungkin sekeluarga kali Ustadz, apa Ustadz umrohnya. Warga. Mm-mm. Ya, yang penting kalau uang mengendap sampai nisab dan sampai haul 1 tahun, maka harus dibayarkan eh, zakatmu. Zakatnya kan juga nggak besar kan, dua Mm-mm. setengah persen. Rubu' usyr. Rubu' usyr itu Nisabnya delapan puluh dua. lima gram emas ya Ustaz? Itu kalau dua puluh Dinar. dua karat. Tapi kalau yang 24 karat itu 77,5 gram. Kalau yang 23 karat, Eh, apa ya? Tinggal dikonversi aja. Iya. 23/24 dikali 85. 23/24 Mm-mm. Kali 85. kali 85 apa tuh Bu? 85 juta apa 85 gram? 55 gram. 85 gram. Oh, kok per 24 itu tadi bagaimana sih konversinya? Nggak ngerti aku. Kan tadi Kalau sorry, dua sorry. puluh empat itu kan 20 85 20. gram. Heeh. Heeh. Eh, salah. 85 tadi itu 22 Kan tadi 22. 22. 23/22 kali 85. Nah, Oh, maksudnya jika ada uang segitu gitu wajib kenain zakat Ustaz gitu. ya. Dan itu mas syaratnya dua mas, tidak hanya nisab saja, tapi juga haul. Haul itu sudah mengendap selama satu Tahun. tahun. Jadi nisabnya itu mencapai nilai itu sudah 1 tahun gitu. Jadi bukan Oh, Ustaz. baru mencapai nisab itu kemudian langsung harus
keluarkan zakatnya tidak, tapi mencapai nisab itu dalam jangka waktu 1 tahun. Jadi mencapai misalkan nilai 77,5 gram emas 24 karat itu dalam waktu 1 tahun. Bingung tidak maksudnya? Bingung. Yang ini yang per dua-dua ini dapat dari mana tadi ya Ustaz? Dinar. Jadi Oh, dinar Dinar itu itu kan 22 karat. 22 karat. Soalnya anak pernah nanya gini kan, anak kan masnya 23, terus tanya sekian berapa gram per gram sekarang, terus dikali bukannya begitu Bu, gitu gitu hitungannya katanya hitungannya Mas 24 terus dikalikan per harga emas sekarang. Jadi ketemunya sama mama kurang lebih kan kalau Mas 24 21,5-an dikalikan berapa sih 85 atau berapa gitu jadinya ketemunya sekian. Kalau uang ibu ada uang sesuai perkalian itu berarti wajib zakat gitu Ustaz. Masih kadang bingung. Nah, saya malah bingung tadi maksudnya gimana. Jadi intinya gitu. Jadi emas yang digunakan dahulu adalah dinar. Dan dinar itu bukan 24 karat, tapi 22 karat. Dan kalau misalkan dinar itu besoknya 85 gram. Tapi kalau kebanyakan emas kita sekarang kan bukan dinar, tapi emas 24 karat. Oh, Jadi ini hitungan saya 77,91 ya. mungkin digenapkan om. Oh ya, 77,5 itu digenap. 77,5 ya. Itu kalau pakai kalkulator yang di aplikasi tadi om. 77,5. Biar nggak terlalu ya, jadi 77,5. Aslinya 77,1 ya kalau saya. Berarti kalau beli narsi 22 dibagi 23 dikali 85. Hasilnya 81,3 gram beli narsi. 81,3 gram itu kalau emas 23 karat Kalau ya. emas 23 karat. Tinggal Oh, dikali aja sekarang segramnya berapa. oh ini 81 gram gitu toh. Oh, tapi pikir 81 juta. Ndo. Enggak, gram. Iya. Oh, kalau udah nyampe Kalau belum nyampe. mm-mm. kalau kalau emas itu nisabnya bisa 100 lebih Om, kalau diuangkan Om. Nisabnya itu 120 berapa. Emas Eh, parah. tapi kalau emas sama tabungan dijadiin satu bisa Ustadz. Hmm. Nah, itu hitungannya nanti Beda lagi. semua semua harta yang menumpuk gitu maksudnya gitu Om, ya. Iya, tabungan sama emas. Itu bisa Jadi digabungin nggak? biar gampang transfernya. Bisa gitu. Kayaknya. Allah alam saya nggak tahu. Mungkin ada yang mengatakan itu semuanya di total dari satu. Saya nggak tahu tapi. Hmm, baik-baik Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Oh, jazakumullah khair. Ada lagi Om? Ini saya minta maaf. Ini mungkin waktunya sudah lewatnya banyak sekali. Saya minta maaf. Ya, Ustaz. Afan, Ustaz. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan membahas sekalian. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita bahas hari ini dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Ini berarti Amin. pertemuan terakhir kita. Setelah ini kita cukupkan. Dan kalau ini kan sebenarnya sejak awal kita sampaikan ini pengalihan atau pengganti dari belajar Majelis Mudarasah yang malam. Tapi alhamdulillah Yes. banyak juga umahat yang selain dari Majelis Mudarasah yang ikut belajar. Maka kalau misalkan nanti umahat yang tidak ikut di Majelis Mudarasah, kemudian setelah ini pengen ikut di Majelis Mudarasah, maka kita persilahkan insya Allah. Kita persilahkan. Nanti Masuk kita share. fikih sholat ya, Nah, Ustaz. nah, eh, dan kita libur insya Allah dan kita lanjutkan belajar lagi insya Allah Majelis Mudarasah di bulan Syawal nanti insya Allah sekitar tanggal 20 insya Allah. Ya Allah. Insya Allah. Hmm.
Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan Amin. taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga di sisa Ramadan ini yang tinggal beberapa hari ini, Allah masih senantiasa memberikan taufik dan pertolongan agar kita bisa lebih maksimal di sisa Ramadan ini dalam ketaatan. Dan semoga Allah menerima semua amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustata'afina wal-mujahidina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustata'afina wal-mujahidina fi Gaza. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهديهم وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustadz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam.